Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok dua ingin menampilkan drama Seribu adalah sejuta kisah. Selamat menyaksikan. Yos, semoga hari ini lebih baik dari sebelumnya. Di tengah keramaian pasar, Jonathan datang untuk membeli sayur. Dia berhenti di lapak Mang Asep dan memperhatikan interaksi antara pedagang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sayur. Murah, banyak murah. Silakan Pak, dibeli Pak. Sayur Pak. Murah, banyak murah. Mari, silakan Pak. Berapaan Pak? Bawang merah sekilo 30.000 Pak. Bawang putih sekilo 40.000 Pak. Kentang sekilo 20.000 Pak. Silakan Pak. Kentang berapa? Kentang sekilo 20.000 Pak. 20.000. Nih Mas, saya tuh udah sering beli di sini. Mas udah tahu kan? Saya beli nih, kemarin tuh nggak sampai 20.000. Kira-kira 10.000 lah. Kok jadi lagi 20.000 gitu sih Mas? Beberapa hari ini harga pasar lagi nggak stabil Mas. Ada beberapa faktor yang bikin harga naik. Faktor apaan Mas? Sebenarnya ya Mas ya, lagi ada preman di pasar ini. Preman? Penonton. Emangnya kalau di pasar itu ada banyak preman ya? Pak, bener preman Mas. Emang para preman itu ngapain aja Mas? Mereka merusak dagangan saya dan pedagang-pedagang lainnya. Mereka juga malakin saya. Nah, itu masalahnya. Mereka semua maksa minta data keamanan. Waduh, kasihan banget ya. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Masih pernah beli sih, cuman Biar saya boleh Pak. beli apa? Tadi antara berapa? Sekilo 20.000 Mas. 20.000 ya? Beli, saya beli sejulet. Pak, buahnya, buah ayo, dibeli yuk, buahnya. Mas, saya lagi untuk Ayo dibeli, buahnya seger-seger loh mas. Ayo Pak, saya Aduh sayang ini, harga murah. Ayo mas, dibeli buah ayo buah. Dibeli buahnya. Aduh mas, mau yang dibeli. Apa ini? 20.000. Ini udah sekilo Mas? Udah. Bisa nih Mas? Nih. Besar amat ya Mas. Aduh Mas, ini tuh masih awal bulan, saya nggak punya duit receh. Jadi sebentar, biar saya tukerin ke warung sebelah Masa ya. Mas? Beneran? Saya kasihan ngeliat Mas di sini. Beli buahnya pak, beli buah. Mbak, kembaliannya buat Mas aja. Bener Mas, sangat. Ya. Oke, kalau gitu saya dulu ya Mas. Makasih ya Mas ya. Beli buahnya pak. Seger nih pak. Buah ayo, dibeli buahnya. Buah. Hah, seperti yang telah kita dengar bersama, bahwa ternyata di dalam kehidupan pasar juga banyak sekali ancaman dan tantangannya. Khususnya yang datang dari para ancaman preman. Di pasar itu, saat kondisi masih pagi-pagi, Jarot, pemimpin preman, datang ke lapak para pedagang. Dengan Dharma dan Arif di sisinya, mereka pun mulai mengancam dan menebar teror dengan kasar. Saya baru
Lu udah gua kasih waktu banyak, jangan banyak alasan mulu lu. Jangan saya, Ketika para preman-preman tersebut tengah mengancam Mang Asep, Monik dan Mary, dua pembeli setia di pasar itu, pun datang. Dan sepertinya para preman itu pun takut akan Mama Rempong itu dan memilih untuk tidak mau ikut campur dengan urusan mereka yang terkadang suka berdebat. Ini banyak. Masa kampungnya berapaan? kilo 10. Mahal banget sih makin hari. Mary, ngapain beli kamu tiba-tiba? Ini Bang Asep, bagus-bagus. Ih, Monik, kalau soal murah itu yang penting. Lapak di Bang Asep naik terus. Naik ya udah lebih bagus daripada jauh. Di sisi lain, bertempat di base camp para preman, Jarod beserta anak buahnya sedang menyusun rencana untuk menguasai lebih banyak lapak di pasar. Dasar preman yang tak pernah puas. Gua bikin rencana balik. Kalau mereka takut sama kita, apa yang kita? Gua Gua akan lurus secepat mungkin. Gak ada yang bisa kalau kita mau. Gini aja, kita hancurin kantor mereka sama-sama udah manggung. Soalnya kaki udah banget. Atau rasa masa nggak mau jalan? Ada apa tuh? Apa sih, ibu kerjanya setiap hari tuh berantem terus. Pusing banget kasih keluarga kan ujung-ujungnya buat dimakan juga itu makanya. Padahal semua kualitas sayur dan buah yang ada di pasar itu sama aja. Tuh, daripada yang ini berantem terus. Apa nih? Ayo Eva. Pak, ibu, ingin kita ya. Ayo. Di pasar ini seribu harga bersuara. Di setiap sudut menyimpan banyak cerita. Ingatan harapan beriring langkah di balik senyuman. Seribu harga sejuta kisah bersama membangun masa indah. Mimpi dan cinta kita semua kita ukir bersama. Di pasar ini pagi hari main mahal kualitasnya juga keren banget. Iya, di pasar ini riuh ramai menggema. Pedagang berjuta lelah untuk berjuang. Canda tawa dan air mata yang menyatukan kita. Bersama kita hadapi semua masa depan kita. Seribu harga sejuta kisah bersama membangun masa indah. Mimpi dan cinta kita semua kita ukir bersama. Ya, setelah perginya Mama Rempong dan anaknya karena permasalahan tersebut, Mas Robert
sebagai pedagang buah menghampiri dan berbicara dengan sinis kepada Mang Asep tentang persaingan mereka di pasar. Mari. Tayo. Murah, banyak murah. Mang Asep. Dan kamu nyerah aja deh. Kamu tuh nggak cocok di tempat ini. Kamu tuh pedagang kecil, jadi tuh nggak cocok di tempat seperti ini. Bang Robert, kita ini sesama pedagang. Kita nggak perlu saling menjatuhkan, Bang Robert. Lebih baik kita bekerja sama. Kita lihat aja nanti siapa yang akan bertahan lama di pasar ini. Mari. Jadi orang jurik Murah. Ayo, banyak. Sayur. Bu, Pak, sayur. Di sisi lain, bertempat di base camp para preman, Jarod beserta anak buahnya sedang menyusun rencana untuk menguasai lebih banyak lapak di pasar. Gimana nih kita buat ini nyari biar dagang biar takut sama kita, hancurin semuanya. Gimana caranya? Gua akan lulus ini nih dengan cepat. Kayak bisa kita. Bener-bener dong, jangan rencana mulu kerjaannya. Besok deh gitu-gituin, mau Iya, nggak? besok. Tahu dari mari sana Tahu. mau sih. Besok kita beraktif. Yaudah lah, ayo. Siap-siap pulang. Di keesokan harinya, sepertinya terdapat warna baru di pasar itu. Samuel dan Rahel adalah mahasiswa-mahasiswi yang datang ke pasar untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Mereka memerlukan narasumber untuk menjadi bahan penelitian mereka. Dan mereka pun melihat banyak sekali hiruk-pikuk kehidupan yang ada di pasar tersebut. Ternyata suasana pasar seperti ini ya. Iya, murah. Gimana kalau misalnya kita tanya aja di pasar ini untuk tugas akhir kita? Boleh coy. Silakan ya. Saya Dek, murah. Banyak murah. kita beli buah berapa ya? Ayo, banyak. Buahnya berapa anak? 4 kilo, 20.000. Mahal banget itu pisangnya apa? Pisangnya gitu banget. Boleh, Dek. Jadi gini ceritanya, Dek. Dek, ngapain tadi di pasar ini? Mendingan kita yang lebih bagus. Tar dulu bang. Ini nih lihat kualitasnya jelek-jelek banget. Lihat tuh ih sayurannya. Mendingan di pasar yang lain yang lebih bagus. Bu, bisa nggak sih sehari aja nggak usah dibatin harga mulu. Biarin emang kualitasnya ternyata begitu. Mau gimana lagi? Ibu kalau punya mall dijaga ya. Nggak mungkin saya jualan sayur-sayur busuk begitu. Saya jualan sayur Dek, seperti yang adiknya lihat. Iya, berani juga ya. Nggak seperti yang adiknya. Kira-kira siapa ya namanya? Aku jadi ingin berkenalan dengannya. Ngapain bu? Wah, Ayo, banyak. Uang ya? Kali. Isra kamu nggak ada Oh, uang oh merah bang putih deh, silakan deh. Bapak bayar pakai QRIS bisa nggak? Turis, saya adanya piso deh. Bukan itu QRIS pak, beda. Ada tuh. Pak, nih ada lucu nih Pak. Udah tahu Pak. Ya, ini ada kasih kolnya satu ya. Kecil banget. Makasih Pak. Gak banyak mau, duit 5.000 doang. Ini dulu Pak. Makasih ya Pak. Makasih pak. Beli deh, Sih, ayo deh. Mari. Sayur. Ayo, banyak. Sayur. Sepertinya berita tentang diwawancarainya para pedagang oleh mahasiswa telah sampai ke telinga para preman. Dan para preman merasa bahwa sepertinya mereka pun juga turut untuk mengambil bagian.
Mari, mari. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Belum dibalik minggu lah. Dari kemarin lu gua kasih waktu. Bayar sekarang. Kalau enggak apa lu ganti bener bancurin apa lu. Jangan bang, kalau panci saya ngaku lagi bang. Aku bukan pengecut, tapi kalian terlalu banyak meminta. Minta. Itu lu seberapa? Ntar aja deh kasih baca ya. Takut. Kalau lu bayar. Ayo turun. Sangat kasihan. Sepertinya Mang Asep pun mulai merasa tertekan dengan apa yang terjadi di pasar itu, baik dari dirinya maupun dari teman-teman seperjuangan pedagangnya. Ia merasa bahwa para preman itu terus-terusan menekan dan persaingan ketat di pasar pun tak bisa terlalu. Preman-preman itu makin hari minta jatahnya gila-gilaan. Bisa-bisa usaha aku bangkrut. Mau nggak mau aku harus cari solusi. Asep, daripada kamu depresi gara-gara jualan di Pak Afif tuh, kemudian kamu nyerah aja daripada ntar kamu gila. Bang Robert, sebenarnya saya udah berpikir mau nyerah Bang Robert. Cuman kalau saya nyerah, siapa yang nafkahin keluarga saya Bang Robert? Jadi sekali hidup kamu. Hah, Dharma dan Jarot, dua preman bengis itu, datang lagi dan lagi untuk membuat kekacauan di lapak para pedagang kecil. Mereka memporak-porandakan barang-barang dan semakin menebar ancaman. Dan mereka pun pergi untuk menyidak pedagang-pedagang lainnya. Dan sepertinya siasat mereka untuk semakin menekan para pedagang berhasil sesuai dengan rencana mereka. Dari kemarin gua kasih waktu. Namun tanpa preman sadari, ternyata dua pembeli yang sudah ada di pasar itu sedari tadi memperhatikan perilaku preman tersebut dan berniat untuk membantu dalam menyelesaikan masalah pasar. Gimana kalau kita baca pasar ini tiap hari sambil gerakkan kalau kita kan waktu dia bagus tuh. Itu kan kamu mau ada. Ben sekarang. Mari aku. Besok aku bakal datang lagi. Awas sama gue. Kita dulu deh. Halo? Halo, Pak? Halo, Pak? Saya mau lapor, Pak. Sini banyak preman-preman yang berulang, Pak. Memang Iya, Pak. Mereka selalu memarahin pada pedagang sini, Pak. Saya mau segera ke sini ya, Pak. Soal bukti, saya belum ada sih, Pak. Tapi saya mohon Bapak segera ke sini ya, Pak. Baiklah, kalau begitu nanti saya kirimkan di sana. Ditunggu. Baik, terima kasih ya, Pak. Yuk, sama-sama. Mari. Kamu kenapa? Kok kayak panik gitu sih? Ini loh, tadi aku habis laporan para preman yang sedang berulang di sini. Preman? Preman yang galak itu? Iya. Kamu berani ngapain dia? Ya, mau bagaimana lagi? Ini juga demi kesejahteraan pasar kan? Kamu hebat ya? Ya mau bagaimana lagi? BTW nama aku Samuel. Nama kamu siapa? Hai sama aku Nadine. Nadine. Namanya bagus ya sama kayak orangnya. Ya, kamu bisa aja. Aku punya sesuatu nih buat kamu. Hah? Apa itu? Bentar ya, kamu dulu. Apa sih? Oh ini dia.
Aku punya suara untuk kamu. Sama Apa baca ini? ya. Jangan lupa dibaca ya. Ini apa? Aduh penonton. Kira ini suratnya apa ya? Surat cinta. Ah, masa ada sih orang baru pertama kali ketemu udah ngasih surat cinta aja? Gak mungkin itu mah. Ya deh, kita buka aja nggak sih? Iya. Sosok kawan yang tak ku tahu namanya. Entah bagaimana kehadiranmu saat pertemuan kita pertama kali mencuri perhatianku. Dan setiap kali aku melihatmu dari kejauhan, ada sesuatu yang membuatku ingin lebih tahu tentang dirimu. Sosok cantik, ceria, dan juga berani. Mungkin ini terdengar berlebihan, tapi rasanya aku tak bisa mengabaikan rasa penasaran yang aku miliki. Aku hanya ingin menyapa dan kalau bisa mengenal lebih jauh, bukan berniat untuk mengganggu, hanya saja untuk mengenal siapa sosok yang selalu membuat hatiku berdebar dikala aku melihatnya. Salam hangat dari seseorang yang sangat ingin sekali mengenal. Samuel Kobar. Aduh penonton. Wah, mengenang surat cinta. Aduh. Emangnya aku kalau ke pasar secantik itu apa ya? Surat cinta loh. Tapi kalau dipikir-pikir, dia lucu juga ya. Oh, Bapak, Ibu, dalam surat cinta loh. Coba lihat. Ada. Ternyata jatuh cinta bisa terjadi di tempat yang tak terduga. Contohnya seperti pasar kecil ini. Ya, begitulah anak muda. Di lain sisi, dikarenakan laporan yang telah disampaikan oleh Nadine, polisi pun akhirnya menindaklanjuti laporan itu dan datang ke pasar itu, berusaha untuk memastikan apa kejadian yang benar-benar terjadi di pasar itu. Saya dari pihak kepolisian. Apakah benar kami yang melaporkan keadaan di pasar ini? Iya Pak, benar saya melaporkannya. Seperti yang Bapak lihat, saya kan kurang bukti. Kamu tahu kan kalau usaha ini akan sia-sia saja. Tapi baiklah, saya hargai usaha kamu. Namun karena belum adanya banyaknya bukti, saya belum bisa menjanjikan banyak hal. Baik Pak, saya mengerti. Sembari menunggu preman itu datang, lebih baik kita sembunyi dulu. Baik, terima kasih. Pak, tolong ya Pak. Para preman ini pun datang ke lapak dan kembali ingin memalak para pedagang. Namun tanpa mereka sadari, dari pihak kepolisian sudah menunggu kedatangan mereka. Mari. Murah. Banyak.
Jadi kan apakah benar kalian adalah Dharma dan Arif? Ya, emang kenapa Pak? Dharma dan Arif, kalian sudah keterlaluan. Kalian sudah memeras para pedagang di sini. Emang Bapak punya bukti apa? Saya buktinya Pak. Ya, punya buktinya. Para pedagang. Apa lu? Kami hanya melakukan pekerjaan saya Pak, nggak ada yang bisa ngalahin saya. Kami di sini hanya bekerja, Pak. Bohong ya Pak. Sesuai dengan peraturan kepolisian bahwa tidak bisa menangkap pelaku dengan seenaknya tanpa adanya bukti yang lebih jelas. Namun, kasus kekerasan yang para preman itu telah lakukan terhadap para pedagang sudah terdaftar dan akan diusut lebih lanjut jika pedagang berhasil mendapatkan bukti yang lebih konkret. Karena polisi tersebut belum mendapatkan bukti yang lebih kuat, maka mereka pun pergi. Di sisi lain, Mang Asep berdiri di depan lapaknya ketika Jarot datang bersama Melan ingin menagih uang jatahnya yang kemarin dijanjikan oleh Mang Asep ingin dibayar. Murah, banyak murah. Ini Bu. Kilo satu. Saya udah bilang saya butuh waktu lagi. Bang Jarot dari kapok-kapoknya ya. Ngapain dengan kapok? Ini Polisi datang kemari. Jadi langsung lari nanti. Tanpa kedua preman tersebut sadari, ternyata dua pembeli yang saat itu berniat untuk membantu para pedagang sudah sedari tadi merekam kelakuan para preman tersebut. Mereka berdua pun telah memiliki bukti yang kuat untuk nantinya menghadapi para preman-preman tersebut. Di pasar ini pagi hari sayuran pada mahal, banyak preman, kualitasnya juga jelek banget. Apa mendingan kita cari di pasar yang lain aja? Yuk, supermarket Bu. Ayo kita ke sana. Yuk, sini jelek. Ayo Bu, Mang Asep. Sepertinya karena Mang Asep ini terus-terusan menjanjikan ingin membayar namun tidak dibayar, Dharma, perwakilan dari para preman itu pun datang kembali lagi dan lagi ke lapak Mang Asep untuk menekan lebih lanjut. Namun, di sini Fatima mencoba untuk membela Mang Asep. Bang, saya lagi dalam musibah Bang. Kalian sudah keterlaluan. Pasar ini milik pedagang bukan preman. Gua di sini kerja. Jangan Minta uang salaman. Bang, abang dari kapok-kapoknya ya. Kemarin abang nggak takut ditangkap polisi. Polisi doang. Gua di sini kerja. Dibilang ya. Iya, anak lu. Ya aja nanti Bang. Polisi apa? Bodo amat, nggak takut gua. Karena muak akan perilaku bengis yang dilakukan oleh para preman di pasar, Mang Asep, Fatimah, dan Mas Robert pun mulai bersatu untuk melawan intimidasi dari preman-preman tersebut dan mulai menyatukan tujuan mereka. Bang, kita nggak bisa gini terus. Kalau kita terus-terusan ngasih preman itu jatah, mereka gak akan habis-habisnya malakin kita. Kita harus lawan mereka. Betul tuh. Mereka semua kita sama mereka sekarang. Kalau tidak, kita akan kalah. Tapi apa kalian yakin? Karena Jarot dan teman-teman itu bukan orang yang sembarang. Yakin, jika kita berjuang bersama-sama, kita pasti bisa. Bisa gak? Mari. Ternyata ia mulai berpikiran untuk merencanakan sesuatu bukan hanya dari segi para pedagang, namun para preman di pasar juga mulai merencanakan kekacauan. Dharma, Arif, dan Melan berkumpul di base camp mereka untuk merencanakan langkah berikutnya dalam menekan para pedagang. Namun, tanpa mereka sadari,
Di saat mereka sedang membahas itu, ada seseorang yang memata-matai mereka. Nggak bakal pandai gimana nih? Bebas bakalan Gue setuju. Kita harus bikin mereka jerat tuh. Hancurin paru-paru perdagangan tuh. Oke, gini aja deh. Dalam 2 hari ke depan nih, kita datangin lagi nih lapak mereka nih. Kalau perlu mau dihancurin, biar lebur, biar mereka tuh. Bakar aja nggak sih sekalian? Betul ya, kan sekarang aja kalau dulu. Sekarang orang udah datang. Oke. Kan kita nyari dulu di sini. Udah, Dasar preman, gak bisa dibiarin semua warga pasar. Nah, karena hasil dari memata-matai rencana para preman itu, ia pun segera untuk melaporkannya kepada para pedagang di keesokan harinya ketika mereka sudah mulai beraktivitas. Dan sepertinya dari mereka pun muncul harapan baru. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kenal bos nih. Sini. Adik saya ini katanya preman yang di jalan sana tuh. Mau bakal saya bawa orang dari sini. Benar. Benar. Ada nggak? Aduh, saya maaf, bapak-bapak ibu. Tadi saya bilang preman itu mau lagi ya. Iya benar. Saya menangkap mereka ke polisi, tapi polisinya butuh bukti. Takut bang, kebetulan ada buktinya kok. Penting punya. Serius, nih, lihat. Ini juga ya kisah saya. Udah, bapak mau saya kita kan udah bukti. Jadi kita langsung laporin aja ke polisi. Itu sana aja kita ke kantor polisi. Wah, sana aja. Para warga yang telah memiliki bukti yang kuat untuk menjerat para preman itu pun datang dengan penuh kepercayaan diri untuk melaporkan segala hal yang dilakukan oleh para preman itu kepada pihak kepolisian dengan harapan semua masalah itu selesai. Ayo semuanya, kita kan mau ke kantor polisi. Ayo. Ayo, tadi mas, mau ikut. Tuh, kami mau lapor kak. Kita mau lapor ke preman pasar. Bentar dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, apa punya bukti nggak? Punya nih pak, punya nih pak. Coba jalan dulu, Pak. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kasus ini akan segera kami usut ya. Pak, tolong dituntaskan ya Pak kasus tersebut demi kesejahteraan pedagang Pak. Oke, kalian ikut ya pada saat penangkapannya ya. Siap. Sembari menunggu datangnya pihak kepolisian untuk menangkap dan menyidak para preman-preman itu, Mang Asep dan pedagang lainnya kembali beraktivitas seperti biasanya agar tidak dicurigai. Namun, namanya si pembuat onar, para preman-preman itu pun datang dan berulah kembali. Namun kali ini, Fatimah dan Mang Asep berusaha melawan intimidasi dari Dharma dan para preman lainnya, karena mereka yakin bahwa kejahatan mereka akan segera tumbang.
Thank you. Udah bang. Beli bang. Di saat mereka tengah mengacak-ngacak lapak Mang Asep, polisi pun akhirnya tiba di pasar dan langsung menangkap para preman-preman itu. Hentikan! Kalian para preman begini, saya tangkap atas tuduhan pemerasan dan ancaman terhadap para pedagang. Emangnya kamu punya bukti apa? Kalian bapak boleh bukti apa sama kita lagi? Saya kirim ke sel sekarang juga. Jarod, Dharma, dan Arif, 3 komandan preman itu berhasil dibawa pergi oleh pihak kepolisian. Namun, ada satu preman yang berhasil kabur dari tempat kejadian tersebut saat polisi melakukan penangkapan. Ia pun bersembunyi di balik-balik bayam pasar karena Mela merasa bahwa ini semua belum berakhir. Kita semua udah ketangkap. Sisa bos sendiri. Wah, dasar pedagang brengsek. Lihat aja nanti. Pasar ini belum bebas dari genggaman kami. Di akhir cerita, suasana pasar menjadi lebih damai dan penuh semangat. Para pedagang bekerja sama tanpa tekanan dan hubungan antar karakter pun mulai membaik. Bang Fatima, sekarang preman di pasar ini sudah ditangkap. Betul itu. Kita nggak perlu takut lagi. Kita bisa memajukan pasar ini lebih baik lagi. Pasar mulai terlihat berubah. Para pedagang pun akhirnya bisa bekerja sama dan suasana di pasar pun menjadi lebih positif tanpa ancaman dari preman-preman yang dulu menguasai. Bang Robert, kita ini sama-sama manusia, Bang Robert. Manusia itu kadang suka berbuat salah. Lebih baik sekarang kita sama-sama memajukan pasar ini. Kita semua belajar dari kesalahan. Dan sekarang kita bersatu. Oh, sangat bagus. Nah, ini kan enak. Pasar jadi damai kayak gini, nggak ada masalah kayak tadi. Wah, suasana pasar kalau misalnya damai enak banget, tenang ya. Iya ya, enak ya kalau damai. Enak banget pedangnya emang ya. Pasar ini telah melalui banyak cobaan, tetapi kami semua para pedagang yakin bahwa masa depan pasti akan lebih baik lagi. Tuh. Akan kami pastikan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan yang adil. Aku yakin dengan pedagang ini sama kita, pasar ini akan lebih baik. Jadi, mari kita majukan pasar ini bersama-sama. Mari. Begitulah tantangan kehidupan. Terkadang tantangan kehidupan memiliki segudang misteri di dalamnya. Proses yang dilalui pun tidaklah gampang dan terkesan rumit.
Namun bukan berarti hal tersebut mustahil untuk kita hadapi. Melalui kisah 1000 harga sejuta kisah, dari para pedagang kita belajar apa artinya ketekunan dan kegigihan dalam menghadapi banyaknya rintangan, dan menjadi bukti bahwa segala sesuatu bisa kita lewati dan hadapi asalkan kita mau untuk terus berjuang bersatu, bahu-membahu demi tercapainya hari depan yang lebih baik.